Oke, ini kita share screen dulu. Ini desktop 1 berarti. Oke, ya. Dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini kan ada fitur baru di Hansa. Di sini memang ya ini fitur yang lumayan sudah lama saya tunggu sih. Saya sih sudah ada source-nya. Tapi memang nunggu penasaran juga ya yang sudah dimasukkan seperti apa. Nah ini ya, itu ada fitur connect dengan PACS server di COM. Oh iya dok. Di mana nanti gambar radiologinya itu, pokoknya dari alat-alat radiologi dari USG, terus alat radiologi, echo, CT scan. Kalau di COM-nya terbuka itu nanti dikirim ke PACS server namanya Ortangsi. Nah dari situ tuh nanti teknisnya nanti di sini dia akan detect berdasarkan nomor RM. Nomor RM-nya itu nanti dimasukkan sebagai ID di alatnya, misalkan di alat USG atau di alat radiologinya. Nanti dari situ akan bisa ditarik. Nah ini hasil tarikannya seperti ini. Oke, ini tarik langsung dari PACS servernya, langsung dari Ortangsi-nya. Sama seperti ini. Dan ternyata Mas Wen juga kan buatkan juga untuk yang USG juga ya. Itu kan tadi di radiologi, terus yang di USG. Nah, di sini. Oke. Nah, yang mau kita bicarakan sekarang cara instalasi Ortangsi-nya. Oke, pelan-pelan aja. Nanti mungkin bisa jadi beberapa sesi nih. Oh iya siap dok. Oke ya. Nah, ini Ortangsi itu bisa diakses di sini. Ketik aja Ortangsi. Nah, ya, Ortang di COM server. Di sini sebenarnya nanti bisa di komputer Windows, di komputer Linux, atau di Mac OS. Saya sih sudah nyoba di Windows, oke, bisa pernah. Terus di Mac OS, di Linux, terus di FreeBSD juga bisa, karena memang open source. Kenapa pilih Ortang? Ortangsi itu ringan dan mudah diinstal. Beda sama yang satunya lagi. Yang satunya itu dekomporsi. Dekomporsi itu lumayan susah. Saya cuma berhasil 1 kali install, terus sekarang mau install lagi susah ya. Nah, untuk server sih disarankan nanti mending Linux saja ya, Linux, tapi nanti space-nya gede. Karena memang ini gambar-gambarnya kan lumayan ya. Kalau gambar USG sih kemarin kecil sih, cuma 1-2 MB, tapi ternyata pas gambar echo itu bisa sampai 100. Malah yang CT scan itu bisa sampai 1 giga kalau nggak salah. Oke ya. Nah, untuk cara installnya seperti apa? Ini saya pakai Linux Mint 21. Linux Mint 21 itu nanti ya tinggal buka aja ini ya. Nanti ada software manager di sini. Ada software manager atau bisa pakai Synaptic Package Manager. Nah, ini ketik aja Ortangsi. Nah, ini ya, ini harus diinstal. Ortangsi di ComWeb, GDCM, Image, MySQL. MySQL ini ya ada sih Postgres, tapi saya lebih familiar sama MySQL atau MariaDB. Terus nanti ada Python, ini buat library-nya, buat plugin-nya, ini view-nya WSI gitu ya. Ini tinggal diinstal aja, nanti klik install ya. Ini saya berhubung sudah diinstal ya, ininya opsinya remove, atau nanti bisa pakai Synaptic Package Manager. Ya, dari sini ketik aja Ortangsi. Nah, ini ya. Oke, yang seperti ini. Yang nggak saya install yang Postgres. Oke ya. Nah, ini sudah diinstal seperti ini. Nanti silahkan jalankan dengan terminal. Jadi ini untuk pengeset pertama kali, supaya si Ortangsinya itu pada saat komputer restart itu sudah jalan. Perintahnya sudo systemctl enable Ortangsi. Oke ya.
seperti ini. Ini supaya dia bikin servis, supaya setiap kali komputer mati, hidup lagi, di restart, akan jalan otomatis. Nah, ini juga dibuat start. Ya, seperti ini. Nah, kita bisa, nah ini kan diinstal di sini. Berarti komputer ini jadi server otansi. Kita bisa buka sebenarnya. Bisa buka di sini. Berarti di sini nanti localhost ya, localhost. Nah, di sini ada port untuk mengakses web viewernya, antar muka web dari otansinya 804. Nah, seperti ini. Nanti loginnya itu username sama passwordnya otansi. Nah, ini tampilannya seperti ini. Oke. Nah, nanti di sini tuh coba saya yang sudah saya ini ya, server yang sudah saya gunakan selama ini, yang di sini. Oke, nah ini jadi waktu belum bridging sama Hansa, saya untuk ini sih, untuk mengirim gambar USG ke otansinya, supaya nanti gambarnya saya buat jadi JPG atau PNG baru diupload ke Hansa. Nah ini ya, coba all study, contohnya yang pasien yang barusan saya ini pasien tes ya, seperti ini nanti diklik. Nah nanti ada beberapa permisalan nih, misalkan dalam satu kali sesi itu ada 3 gambar, di sini akan muncul 3 gambar. Oke, kalau dari sini sih bisa di preview. Nah, oke, seperti ini. Oke, nah di sini nanti ada settingan-settingan yang harus kita atur. Contoh ya, ini kan saya bisa ngakses dari server, bukan komputer ini yang jadi server. Saya bisa buka di sini, itu ada settingannya. Defaultnya itu harusnya nggak kebuka. Contoh ya, yang ini yang barusan saya install itu IP-nya berapa nih? IP-nya ini ya. Oke, coba saya udah atur belum supaya bisa diakses di klien. Ya sebenarnya kalau udah bridging sih nggak usah diakses di klien juga, nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke, bisa ternyata. Oke, nah ini ngaturnya di mana? Ngaturnya itu file-filenya itu di sini. Oke, pertama di varlib ya, varlib ortang. Ini ke varlib, beda Linux, beda ini ya, beda folder nih. Kalau untuk dari Ubuntu, Linux Mint, Debian sih harusnya sama aja. Varlib ortangsi. Nah ini ya, nggak bisa kan? Coba yang di sini saya buka sebagai root. Varlib ortangsi. Oh, ini mah cuma library-nya aja ternyata, sama worklist-nya nih. Oke, coba kita buka lagi USR share mungkin ya. USR share ortang, ada nggak? Ortang sih, nah ini ya. Oh, ini tempat letaknya plugin, berarti nggak masalah nih. Satu lagi mungkin di Parlib. Coba ya, saya lupa. Kalau lupa silahkan buka aja pakai Synaptic Package Manager. Nanti kita ini folder-folder installer ortang itu kelihatan di mananya. Di sini ortang sih. Oke, ini ya, di ETC ternyata. ETC ortangsi. Kita buka saja. ETC. Ortangsi. Nah ini ada konfigurasinya. Semua ini konfigurasi ini, tapi konfigurasi utama ini di ortangsi JSON.
dan memang bentuknya bentuk sebagai file JSON sih. Nah, ini kita bisa konfigurasi di sini. Contoh supaya bisa diakses dari luar server antarmuka webnya. Di sini dibuat allow mana ya? Coba, nah, termasuk portnya juga kan, ini portnya kan 8042 defaultnya. Ini bisa kita ganti sebagai keamanan. Misalkan jadi 8043 atau berapa gitu ya. Oke, terus ini coba. Termasuk nanti bisa di ini juga sih, bisa di HTTPS. Kalau misalkan ini kan defaultnya bukan HTTPS tapi HTTP. Nah, ini ya AET-nya juga nih ortangsi nih. Jadi nanti kalau pada saat dihubungkan dari USG atau yang lain nanti dibutuhkan satu alamat IP-nya, kedua AET-nya ortangsi, terus nanti portnya berapa? Portnya itu 4242. Ya, kalau tadi kan 8042 itu kan port web. Coba, mana lagi? Nah, ini ya SSL label. Nah, ini yang remote access allow dibuat true, awalnya false. Kalau false nggak bisa diakses dari luar. Oke, nah seperti itu. Terus yang kalau misalkan mau pakai MySQL, berarti buat dulu database MySQL-nya atau MariaDB-nya. Terus nanti diatur di sini ada mysql.json. Nah, di sini dibuatlah enable indeksnya true, ya. Ini true, storage-nya true juga. Nanti dia akan pakai ini database-nya. Kebetulan saya sudah buat database-nya. Di sini database-nya kan ini ya. Saya buat di localhost, portnya ini, database-nya namanya ortangsi, username-nya klien, password-nya ini. Oke, kita cek. Ada nggak database-nya ortangsi? Nah, ini. Nah, ini seperti ini struktur database-nya. Oke, saya juga belum buka sih ini isinya apa aja. Tapi ya kalau gambar nggak tahu letaknya di mana nih. Mungkin identitas saja kayak ini nih, nama pasiennya kan kelihatan. Ya. Nah, untuk dari Hansanya gimana? Dari Hansanya nanti kalau sudah teratur seperti ini, itu nanti tinggal setting aja di database XML. Saya buka Hansa yang terbaru ya. Oke. Yang terbaru itu di sini open project terus Hansa. Oke, ini kan file, terus kita lihat di database XML. Setting database XML. Oke, nah ini paling bawah. Yang pertama itu IP, ini IP server ortangnya, ini portnya 8042, usernya ortangsi, passwordnya ortangsi. Ya, kita coba ya, sesuai enggak. Oke, contoh misalkan 8042. Nah ya, benar. Kenapa 8042? Karena antarmukanya antarmuka web pada saat mau menampilkan gambar. Terus ininya usernya ortangsi. Nah ini ya, P9 dan ya, ini sama juga yang bawah. Oke, saya demokan. Kebetulan saya sudah masukkan ke customer saya di sini. Oke, nah pokoknya nanti dilihat di alat radiologinya atau USG-nya itu ada DICOM-nya sudah aktif atau belum. Nanti di setting IP alat radiologinya, terus nanti di setting juga buat tembak ke ortangsinya. Biasanya sih yang ada itu merek JE. JE itu defaultnya sudah ada dan tidak dikunci. Dari beberapa rumah sakit yang saya lihat kemarin itu, 1, 2, 3 rumah sakit memang merek JE itu lancar gitu ya. Ya, adapun untuk alat radiologi ya biasanya sih kalau yang
yang CR Puji itu kan ada Puji FCR Prime, itu biasanya ada passwordnya, password untuk utility-nya. Biasanya dikasih sih sama teknisinya. Nah, nanti itu dari situ ngaturnya. Oke, ini login. Nah, saya kan sudah meregistrasikan pasien nih. Ya, yang pasien ini sudah saya buat radiologi, tes radiologi ini. Nah, ini saat setelah disimpan itu, di sini ada tab baru, namanya integrasi Ortang. Nah, ini dia langsung nyedot. Dia langsung nyedot ke servernya. Kenapa langsung nyedot? Di sini ketahuan nih. Dia langsung, nah kan ngambil data JSON-nya. Langsung ke server Ortang. Ya, server Ortangnya saya sudah jalankan selama ini. Oke, ini dia kan baca nih ya. Nah, ini kan ininya, query-nya lah sebetulnya ya. Nah, nanti institusinya apa, terus studi date-nya, terus studi time, terus pasien ID. Nah, pasien ID-nya itu nanti harus diisi nomor rekam medis, supaya nanti ketarik, karena memang logika pemrogramannya pakai nomor rekam medis, sama ini, sama tanggal hari ini, gitu ya. Oke, ya, kita coba. Nah, ini pada saat kita klik, kita tampilkan di form, dia ngambil dari LC-nya. Oke, seperti ini. Nah, ini kan nih, dari sini nanti, dari sini, ini kita bisa ngatur nih, di zoom in, zoom out ya. Nah, ya kelihatan kan, zoom in, zoom out. Ini langsung, ini sebenarnya antar muka web sih. Jadi web viewernya itu ditarik gitu ya. Oke, ini apa nih? Oh, ini masalah kontrasnya nih. Coba ini apa juga? Interpolasi. Terus ini apa? Oh, ini untuk ngedownload nih, bisa juga di-download filenya. Terus ini, oke, nanti tinggal coba-coba aja ya. Oke, malah bisa ada yang bisa ngatur kontras segala sih kalau kita kayak gini. Nah, ini ya, tuh bisa diatur. Terus ini kan saya cuma satu series nih ya, satu gambar. Kalau misalkan dalam satu gambar itu ada dalam satu pemeriksaan itu ada beberapa gambar, nanti kita bisa slidernya bisa digerakkan. Jadi nanti bisa ngamati beberapa gambar. Kemarin sih baru echo sih ya yang seperti itu. Saya belum pernah ngetes yang ini, yang CT scan. Jadi kalau misalkan suatu ketika mungkin CT scan, coba nanti kita videokan. Nah, ini seperti ini. Oke, ini apa nih? Nah, oke. Terus kalau misalkan pasiennya ke USG juga bisa. USG. Ya, ini hasil pemeriksaan USG. Nah, dari sini, kan ini kan awalnya nginput di sini nih. Ini hasilnya tuh di sini. Jadi nanti kalau terintegrasi, disimpan di USG-nya, tinggal klik saja. Nah, ini gambar USG-nya. Nah, sama juga sih. Oke ya. Oke, seperti itu. Dipersilahkan kalau ada pertanyaan. Yang punya di sini nggak muncul login, dok. Langsung buka Ortang webnya. Itu di JSON-nya ya. Mungkin di ininya coba. Coba saya ulang lagi. Kalau saya sih default sih, desktop 1, share. Oke, yang di sininya nih. Yang di sininya mestinya sih ada. Coba ya, usernya Ortangsi, passwordnya Ortangsi. Kalau defaultnya Linux mestinya login sih. Tapi mungkin nanti dicoba dicari lagi error ini, kok bisa nggak login dari mana. RSPG, oh pamumpuk, panepi. Oh ya, kemarin juga kan di pamumpuk juga sih, tinggal di setting aja tuh ya. Ya, asal ngerti passwordnya. Oke, coba nanti dicari lagi lah settingannya di mana. Yang jelas sih kalau misalkan
Saya nyobanya di Linux Mint sama di Ubuntu memang pakai password. Oke, ada lagi? Windows Server. Oh, apa versi Windows ya? Karena mungkin Windows-nya kadang memang beda 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 OS sih, bisa aja memang beda konfigurasi. Tuh. Ya itu terserah sih mau pakai Windows Server atau ini, tapi memang kalau misalkan mau tenang sih ya udah pakai Linux aja sih daripada nanti keinfeksi gambarnya. Lumayan. Silakan, ada yang ditanyakan lagi? Dok, berarti itu dari file ekstensi DICOM diubah ke JPEG dulu dok ya, baru ditembak ke database Kanza dok ya? Enggak, Oh enggak. itu langsung enggak dia langsung buka file di com ya, langsung dari ortangsi ya. Oh, Di Hansa. berarti pas saat download baru jadi JPEG gitu dok ya? Apa ada pilihannya? Enggak, itu tetap di com, Tetap DICOM dok ya? tetap di Berarti com. cukup. Tahu saya Jadi cukup besar ya size-nya dok ya kalau file DICOM ya? ya lumayan. Kalau USG itu kan sekitar 2 MB, tapi nanti kan bisa disetting sebenarnya. Bisa disetting di alat. Kalau kayak USG Minray itu, Minray sama kemarin itu yang JE itu dia pada saat ngirim ngirim ke ortangsinya tuh apakah tanpa kompres, no kompres, atau dengan dikompresi. Itu nanti silahkan aja. Kalau yang Echo itu kemarin tanpa dikompresi itu 100 MB. Kalau Oh, dikompresi saya belum nyoba, kemarin memang nyoba belum terkompresi. Terus kalau yang di USG Minray ini yang saya punya, itu dia pakai kompresi default. Lumayan sih, cuma ya kalau formatnya kan zip ya. Zip, ya. kalau zip itu sekitar 300 kilobyte kalau nggak salah. Tapi kalau udah ekstrak ya jadi 2 MB-an. Ya. Tuh. Soalnya kemarin ada beberapa file sih pernah minta file DICOM ukurannya belasan MB dia dok satu file gitu untuk satu foto. Iya, tergantung tergantung alatnya sih memang. Ya, Mm-mm. berarti kira-kira kalau misalnya ini jalan dok ya, misalnya rumah sakit kami menjalankan ini, berarti rekomendasi sih dok, storage yang cukup berapa sih dok? Soalnya punya kami hanya 200. Ya sehari pasien berapa? Satu. Rata-rata sebulan bisa 1000-an sih dok. Aduh, kalau 1000-an ya kali kali 10 M udah berapa itu? Makanya. Ya makanya saya juga memikirkan nih nanti kalau pasiennya banyak seperti itu, berarti space-nya kan harus gede. Iya Nah, itu sih dok. space gede itu nanti ngatur ngatur deortasinya seperti apa gitu? Apa bisa beberapa hard disk apa gimana gitu kan? Nah itu belum belum ngoprek sampai situ. Ya paling sih kalau sekarang ya hard disk maksimal paling gede itu berapa? Ya itu pakai itu. Ya paling Berapa? gedenya 8 sih tera ya. iya iya dok ya dok. Makanya ya nanti coba makanya kan diadakan Zoom seperti ini supaya nanti ngoprek bareng-bareng tuh dari ortangsinya kan Oh siap, siap. jadi konfigurasi atau kalau enggak itu nanti kan itu kan sebenarnya bisa coba ya sebenarnya kalau cara saya dulu itu saya download sih sebenarnya dari filenya, jadi nanti dari ini juga bisa sih sebenarnya bisa di download dari sini nih, ini kan ada opsi Oh download nih. iya. Oke, tapi jalan nggak ya? Nggak jalan. Kalau nggak lewat browser. Tapi nanti kalau misalkan memang itu ya tinggal ditambahkan script di Java-nya sih. Iya iya sebentar dok. bisa 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 nanti bisa kesimpan ini ya. Ini cara cara yang saya gunakan yang dulu nih. Oke, itu kan pada saat kita buka review di series. Nah, ini tuh kalau di Firefox itu ada untuk klik kanan, open in new tab, langsung filenya PNG, langsung save di Oh situ. iya paham 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 saya. Kayak Kalau ini open nggak, new tab situ ya. Firefox itu pakai Firefox ISR kalau nggak salah. Ya ini kan baru baru ini aja sih, baru rintisan aja. Mungkin nanti Ya ya ya. sama sama Kedepannya password aja ada opsi simpan buat kehansannya ya di convert jadi JPG atau PNG. Karena secara ini sih secara ini kan pakai REST API.
dari res apinya itu nanti kan kita bisa bisa res api yang disediakan sama ortangsinya itu kan ada untuk nyimpen, ada untuk download. Nah ini kan ini kan ke Toolfind. Nah ini kan nyedot ke situ. Dari query-nya itu dia langsung masuk ke dia baca apa nih? Coba JSON ambil series nih. Nah ini kan masuk ke API Ortang nih. Nah ini kan API Ortangnya. Nah dari sini kalau misalkan mau dipelajari memang di sini banyak sih. Saya juga baca-bacanya masih pusing nih, belum ngerti-ngerti masalah naik dari REST API. Ya, ini kan sudah ada rintisan dari sini. Nah, nanti kan kita mau misalkan mau disimpan nih di web app, formatnya langsung JPG atau PNG itu ya. Jaga-jaga kalau misalkan servernya kenapa-kenapa. Nah, ini nih kayak gini nih. Nah, yang ngerti programming mungkin bisa dicoba nih. Ini kan seperti ini kan ada buat dicoba di ini nih, buat di apa? Di Postman. Nanti outputnya seperti ini. Oke. Saya masih gelap nih. Ini makanya pas sudah ada di sini, ini mungkin nanti bisa dipelajari. Kita bisa mengembangkan lebih lanjut. Oke, ada lagi? Udah itu aja sih Dok dari saya. Oke, yang lain? Cukup? Oke ya, nggak ada ya. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Silahkan dicoba-coba dulu. Nanti kalau sudah sedia servernya, tinggal dicoba di alat-alat radiologinya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.